simak terlebih dahulu tayangan video yang akan menjadi bahan pertanyaan bagi paslon nomor urut 2, yaitu video dengan abjad B dengan tema pertanian. Kalimantan Selatan memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Tidak kurang dari 740.000 hektar atau seperempat wilayah Kalimantan Selatan adalah lahan pertanian. Beragam komoditi tanaman pangan, hortikultura, tanaman tahunan, dan peternakan sukses dibudidayakan di Kalimantan Selatan. Namun, akhir-akhir ini rata-rata petaninya berusia lanjut. Sementara, anak muda yang kita kenal dengan kaum milenial sangat banyak jumlahnya. Tapi, apakah mereka mau jadi petani? Baik, nomor nggak ada pilihan. Kita ambil. Oke, video B. Pertanian. Kami mohon kepada masing-masing paslon untuk mendengarkan dengan seksama pertanyaannya karena hanya akan kami baca satu kali dan tidak akan kami ulang lagi. Iya, dan ini akan bisa dijawab oleh calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 dan waktu yang diberikan 2 menit. Kita akan bacakan. Saat ini program pemerintah terkait petani milenial adalah melalui program YES, namun belum optimal. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi Anda untuk menumbuhkan motivasi atau minat dan partisipasi generasi milenial dalam sektor pertanian di Kalimantan Selatan? Untuk calon wakil gubernur dan calon gubernur nomor urut 2, waktu yang diberikan 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Izin menjawab. Untuk menumbuhkan motivasi dan minat generasi milenial dalam sektor pertanian, kami memiliki program unggulan, yaitu bantuan pinjaman tanpa bunga untuk UMKM dan penyediaan pupuk murah bagi petani dan BBM murah bagi nelayan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus memastikan bahwa teknologi pertanian ini harus disesuaikan karena generasi milenial adalah generasi yang memang energik dan dia lebih cenderung kepada hal-hal yang baru, yang teknologi baru. Ini yang kita upayakan agar pertanian nanti berbasis teknologi pertanian yang maju dan juga kalau bisa itu sistem digitalisasi. Kemudian juga kami yakin dan percaya anak-anak generasi milenial merupakan anak-anak yang cerdas. Oleh karena itu pemerintah harus hadir dan memastikan dengan menjadi petani ada keuntungan atau penghasilan. Selain itu juga alat-alat yang digunakan harus dimodernkan. Dan ini kita harapkan dari inovasi-inovasi kaum muda yang ada di daerah kita, terutama sekolah-sekolah yang bisa merakit peralatan-peralatan yang kita pacu dan kita fasilitasi untuk itu. Pemerintah juga harus memastikan pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan sehingga petani milenial menganggap petani bukan hanya pekerjaan, akan tetapi merupakan ruang ekspresi bagi petani milenial. Demikian. Masih ada waktu. Mau menambahkan? Cukup. Cukup. Baik. Baik, cukup berikan. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 2. Pertanyaan ini boleh dijawab calon gubernur dan calon wakil gubernur. Waktu yang diberikan 1 menit setelah Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Kita sebaiknya meningkatkan digitalisasi pertanian. Itu penting. Digital kita tingkatkan. Yang kedua, kita memilih duta pertanian. Nah, kita pilih karena banyak nih langkar-langkar. Nah, kita pilih, kita bersatu. Karena sesuai slogan kita, bekerja bersama, merangkul semua. Nah, semua milenial, figur-figurnya, langkar-langkarnya kita bersatu untuk bertani. Kalau kami jadi gubernur, terima kasih. Kita semua mendengarkan bagaimana Pak Prabowo, Presiden kita tercinta, menyampaikan swasembada pangan dan swasembada pangan dalam 4 tahun, 5 tahun ke depan. Oleh karena itu petani harus menjadi garda terdepan untuk mencapai swasembada pangan tersebut.
Dan tadi sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh calon gubernur dari Paslon 02, menyampaikan bahwasanya itu menjadi ruang ekspresi, bukan hanya pekerjaan saja. Terima kasih. Waktu habis. Dan selanjutnya, kami akan kembalikan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi respon dari paslon nomor urut 1. Waktu yang diberikan 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Kaum milenial adalah potensi bagi kita dan aset bagi kita. Tetapi karena zamannya berbeda dengan zaman dulu, makanya saya tegaskan kembali bahwa kita memang harus melakukan digitalisasi farming dan juga harus memberikan sebagai ruang ekspresi bagi mereka bahwa bertani itu adalah bagian dari ekspresi. Kemudian juga satu lagi yang perlu kita pikirkan bagi mereka, selain tadi bantuan pupuk murah dan pinjaman tanpa bunga, kita juga harus memberikan mereka asuransi jaminan jika ternyata gagal panen. Sehingga mereka tidak akan mengalami kerugian. Dan itu membuktikan bahwa pemerintah hadir untuk mendorong kaum milenial untuk bisa berkecimpung di bidang pertanian sebagai alih generasi yang memang harus kita upayakan sebagai penyangga IKN gerbang logistik Kalimantan menuju Indonesia Emas 2045. Demikian. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. dan jangan kemana-mana.